Alhamdulillahil malikil hakim al-jawadil karim al-azizir rahim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa dabbaral umura bihikmatih wa ma khalaqal jinna wal insa illa li'ibadatihi. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimni rusdi wa qini sarra nafsi. Inni a'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu lah. Amin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, Ramadan sore ini setelah Ashar kita kembali mengkaji tentang kitab Al-Khusyuk fi Shalah. Maknanya bagaimana kita bisa merasakan khusyuk di dalam setiap sholat dan merasakan juga saum Ramadan. Dua ilmu yang harus kita gabungkan antara saum dan sholat ini tidak bisa terpisahkan, karena keduanya memiliki makna tujuan untuk apa? Laqiya Rabbah. Tujuannya adalah perjumpaan dengan Allah setelah kita berbuka nanti. Dalam proses pembersihan jiwa ini, proses jiwa ini yang tadinya tertutupi istitarun wa zulmatun, tertutup oleh hawa nafsu, yang hari ini kita coba bagaimana melepaskan itu, sehingga ketika terlepasnya hawa nafsu dan terkukung keadaan batin kita yang tertutup selama bertahun-tahun, bahkan setiap hari kita tutup hati kita itu dengan ketertutupan istitarun wa zulmah tadi, sampai akhir menjelang berbuka ini kita bisa merasakan ruh kita berjalan, dan itu betul adanya. Saya ingin membalikan lagi bahwa itu betul adanya, sehingga seandainya orang ini tahu rahasia puasa ini, kata Rasulullah, dia ingin berpuasa dalam 1 tahun tanpa terputus. Saking apa? Saking ada perbedaan mana innan nafsa la'ammaratun bisu'. Sebab selama ini yang kita rasakan innan nafsa berupa nafsu la'ammaratun bisu'. Nafsu itu bagaimanapun tetap arahnya apa? Arahnya tidak baik. Illa ma rahima rabbi, kecuali yang sudah dipuasai dengan sempurna, yaitu mendapatkan rahmat Allah di awal kita berpuasa ini sampai kita benar-benar bisa merasakan rahmat itu. Rahmat itu apa sih? Igtanimud du'a inda riqati fa innaha rahmah. Segera kau berdoa di saat hatimu diliputi oleh rahmat itu. Berupa apa rahmat itu? Berupa riqqah. Riqqah itu artinya hati yang tadinya mengeras setelah dipuasai itu gampang pecah, inkisar namanya itu, pecah, tas gitu. Nah, ketika pecahnya ruh, pecahnya hati yang mengeras tadi itu, maka annal qalba yasiru ilallahi azza wa jalla, hati itu bisa berdiri di hadapan Allah, berjalan dia itu ilallahi azza wa jalla, menuju Allah azza wa jalla dengan sangat mudah. Makanya sebenarnya berpuasa itu sejak dari awal Ramadan kita berpuasa sudah pecah hati kita ini. Tidak apa namanya, makanya dengan berpuasa itu sebenarnya harusnya cepat. Sayang sebabnya ini sudah hari keempat, Ustaz ya. Sudah hari keempat. Bagi kita ini terlalu cepat. Jangan cepat tinggalkan rahmat ini. Karena orang ingin berpuasa selama-lamanya, kalau kita bisa tahu rasa itu sangat rugi sekali kita itu. Jadi sampai Rasulullah memperingatkan kita itu kam min qa'imin hadhu min sholati. Berapa banyak orang berdiri salat tetapi dapatnya adalah at-ta'abu wa nasab. Dan juga sama kam min sha'imin, berapa banyak orang saum
dapatnya adalah ju'wan atas. Itu yang harus kita hindari. Lapar dan haus saja berarti dua hal yang terjadi. Salat itu kita dapatnya at-ta'abu wan nasab, capek dan penat, sementara puasanya dapatnya haus dan lapar. Ini yang kita hindari, mudah-mudahan hari ini kita bisa rasakan. Awal kita akan coba bagaimana kita memproses berdiri di dalam sholat. Karena kita sudah lakukan setiap hari berdiri. Maka agar kita ada tuntunannya, maka kita coba Ustaz tolong bacakan kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fahmun wa tadabburun makna raf'il aidi fis salati. Fahmun wa tadabburun makna raf'il aidi fis salati. Jadi memahami, mentadabburi, mengangkat tangan ketika salat. Jadi kedua tangan diangkat. Ini sementara jadi. Selama ini kan sudah kita lakukan. Memahami dan mentadabburi raf'ul aidi, mengangkat kedua tangan itu ketika salat. Hadwal mangkibain, diletakkan fi mangkibai. Au hadwal udunain, atau asal udunaini, pas dua telinga ini kita angkat seperti ini ya. Sampai di sini. Ini kan syariatnya. Tapi kita akan bahas bukan sekedar syariatnya, bukan sekedar gerakan berdiri kemudian tangan itu diletakkan fi udunain au fi mangkibain. Ini kan cukup begini. Rasanya enggak ada. Nah, kita ingin mengembalikan ada rasanya. Apa rasanya ketika engkau ngangkat tangan, kedua tangannya pas diletakkan fi udhunain, kedua telinga ini, au fi mangkibain ini, kedua pundak ini, lurus seperti ini. Baik, secara fisik seperti tidak ada apa-apa. Kita akan memasuki bagaimana rasanya ketika tangan itu diangkat pada kedua telinga dan kedua pundak kita ini. Wa anna raf'al aidain fi takbiratil ihram. Adapun mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Jadi ketika mengangkat takbiratul ihram, makna takbiratul ihram itu apa? Fihil isyarah. Fihil isyarah, di dalamnya ada isyarat. Jadi tidak sekedar Allahu Akbar, fihil isyarah, ada satu isyarat. Ila raf'i hijabil ghaflah, yaitu ila raf'il hijab, mengangkat hijab dari ghaflah, dari kelalaian. Artinya ketika kita takbiratul ihram, kita kan masih melamun, masih ada kelalaian, ghaflah, menghilangkan hijab kelalaian. Di saat kita Allah, roh kita ini mesti harus meluruskan pandangan jiwa kita, dan itu bisa kita rasakan sekarang, bisa kita praktekkan sekarang. Ketika kita ambil takbir, ruhnya berjalan. Selama ini saya sering cerita, ruhnya berjalan. Seperti apa sih ruhnya berjalan itu? Keadaan jiwa kita selama ini berhenti. Ruh ini sebenarnya dia ingin kembali. Wa annahum ilaihi raji'un. Dan mereka itu, ruh kita ini, ilaihi raji'un. Makna ilaihi, kepadanya, yaitu kepada Allah. Siapa? Diriku, rujuk, raji, menggunakan isim fa'il. Berarti orang yang melakukan satu perjalanan ruhani menuju Allah Azza wa Jal. Kita pegang dulu ayat ini, wa annahum ilaihi raji'un. Dan mereka itu kepada Allah, berarti ada tujuannya. Ilaihi, kepada Allah, raji'un. Maka ketika kita ambil takbiratul ihram, raf'al hijab, diangkatnya hijab kelalaian. Kita coba berdiri.
Kita prakteknya ya, agar kita mudah mempraktekannya. Di saat berdiri, kita sama-sama berdiri, benar-benar kita serius seperti sebagaimana kita berdiri sholat, kita fokuskan di hadirat Allah, kita coba sampai jangan sampai pikiran kita pergi kemana-mana. Yang kita dasari yang pertama adalah la yazalullah azza wa jalla muqbilan 'alal 'abdi fi sholati ma lam yaltafit fa idza iltafata insarafa anhu. Dalil ini kita pakai untuk berdiri. Allah senantiasa menghadapkan wajahnya kepada wajah hambanya. Kita pegang dulu ini. La yazalullah azza wa jalla muqbilan 'alal 'abdi fi sholati ma lam yaltafit. Allah senantiasa menghadapkan wajahnya. Sekarang kita pegang. Allah menghadapkan wajahnya kepada wajah hambanya. Allah, hamba, saling menghadap. Yang kita rasakan ketika saling menghadap, saya harus menggunakan hati saya. Falyushahid biqalbi, maka gunakan hati untuk mampu menangkap apa saja nanti akan kita tangkap. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah akan turunkan tenang dalam hatimu. Dan tenang itu akan bertambah liyazdadu imanan ma'a imanihim. Untuk menambah iman, akumulasi iman yang kemarin. Kita berdiri ketika angkat raf'al hijab, diangkatnya hijab. Di saat kita angkat takbir, Allah. Begitu engkau angkat takbir Allah, annal qalba yasiru ilallahi azza wa jal. Sesungguhnya hati itu ketika takbiratul ihram yasiru, berjalan. Kita angkat dulu tangan kita macam ini, fi udhunain, di kedua telingamu, au fi mangkiban. Lalu diamkan dulu, kita mencoba untuk merasakan ada ruhku yang sedang berjalan. Annal qalba yasiru ilallahi azza wa jalla. Ini rasakan di sini. Rasakan di dada ini, yasiru, berjalan. Ketika berjalan bersamaan itu, kita ucapkan kemana arah berjalannya. Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Kuatkan sumastaqamu. Allahu Akbar. Itu betul gunakan ruhnya. Engkau akan merasakan bergetar. Engkau akan merasakan merinding sekujur tubuh. Annal qalba yasiru ilallahi azza wa jalla. Kenapa merinding? Karena ruh ini lari. Fafirru ilallah. Ruh ini begitu disebut nama Allah ketika takbiratul ihram. Fafirru ilallah. Maka ia lari ke Allah. Maka hari ini kita gunakan ruh kita. Mengaktifkan ruh kita. Jiwa kita. Sampai ada tanda yang bisa kita rasakan, bergetarnya seluruh kulit dan hati. Tanda itu harus ada untuk meyakinkan kita bahwa sholat kita sudah mulai ada tanda-tanda. Apa tandanya itu? Wa ma alamatu dzalik ya Rasul. Ketika ditanya, apa tandanya kalau sudah dibuka ya Rasul? Qala idza dakhala nurul qalba insaraha wanfasaha. Jika cahaya itu masuk ke dalam hatimu, kata Nabi, terasa di dadamu, insaraha wanfasaha. Tiba-tiba yang tadinya hatinya membeku, mengeras, cahaya itu masuk ke dalam hati, kata Nabi, insaraha wanfasaha. Hati itu insirah. Hati itu lapang. Kaifa insirahu sadri ya Rasul.
Bagaimana hati itu bisa mendapatkan kelapangan yang sampai rasanya bisa meluas. Wanfasaha. Qala, dijawab oleh Nabi, idza dakhala nurul qalba insaraha wanfasaha. Jika cahaya itu masuk ke dalam hatimu, engkau merasakan ada kelapangan. Ketika lapang itulah, wa ma alamatu dzalik ya Rasul? Apa tandanya ya Rasul kalau aku sudah dibuka? Qala, dijawab oleh Nabi, al-inabatu ila daril khulud. Kamu akan mengalami ruhmu berjalan ila daril khulud, menuju alam yang abadi. Mananya abadi? La kharijal alam wala muttasilan wala munfasilan. Ia berada keluar dari orbit yang tidak di alam ini, maka ia tidak memerlukan waktu esok, waktu akan datang, tapi masuk ke alam baka, karena Allah berada di dalam kekekalan abadi yang tidak memerlukan akan datang dan esok. Begitu kita Allahu Akbar, maka engkau masuk ke spaceless and timeless, yang di situ engkau berada, yang walaupun waktu itu berlangsung lama berjalan, fahuwa yamur, sedangkan waktu berjalan, tapi terasa oleh Nabi daqaik, 1 detik saja waktu itu rasanya, walaupun bagi Nabi begitu lamanya. Kembali lagi dari hadis tadi, kita coba mengembangkan ruhani kita. Kaifa insirahu sadri? Bagaimana insirahu sadri ya Rasul? Kemudian idza dakhala nurul qalba, apabila cahaya itu masuk dalam hatimu, yang pertama engkau rasakan di situ, pengalaman yang sudah dirasakan hari ini adalah insirahu sadri, lapang dadanya. Wa ma alamatu dzalik ya Rasul? Apa tandanya ya Rasul? Tanda yang kau rasakan adalah al-inabah. Allah membawa ruhmu ila daril khulud, menuju alam abadi di dalam salat itu. Wa tajafi an daril ghurur, meninggalkan alam yang penuh tipuan ini, yaitu alam dunia. Watajafi an daril ghurur. Seperti apa ya Rasul? Persiapan mati. Qabla nuzulil maut, sebelum datangnya kematian. Salat itu juga perjalanan kematian. Wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka itu kepada Allah raji'un. Penggunaan kalimat raji'un hari ini, hal wal istiqbal, dan kita lakukan sekarang. Saya praktekkan pelan-pelan, sama-sama bisa merasakan, dan ini harus terlibat semuanya. Tidak sekedar kajian, tapi kita melibatkan hati kita, melibatkan pikiran kita, melibatkan fisik kita berdiri. Rasakan ketika engkau ambil tangan, angkat tangan, kedua tanganmu sampai di kedua telingamu, aktifkan ruhmu berjalan bersamaan dengan ucapan Allah. Jangan turunkan tangan dulu karena ini untuk latihan. Pastikan ruhmu berjalan. Pastikan ruh yang ada di sini ia lari ke Allah. Fafirru ilallah. Rasakan sampai terasa sekujur tubuh itu merinding. Sampai terasa sekujur tubuh bergetar. Sampai terasa ruhmu lari. Fafirru ilallah. Maka engkau merasakan taqsya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Bergetar seluruh sekujur tubuhmu. Taqsya'irru minhu julud, seluruh kulitmu. Kenapa?
Karena sentuhan ruhani kita dengan Allah. Karena kita diawali pertama. Karena kita menghadapkan diriku ke wajah Allah yang di depanku. Yang walaupun Allah tidak mampu kita tengok wajahnya dengan mataku. La tutrikul absar. Wa huwa yutrikul absar. Wa huwal latiful khabir. Allah tidak bisa dijangka oleh matamu. Tetapi Allah menjangkau dirimu. Maka gunakan apa yang kita lakukan agar engkau bisa terjangkau. Menatap Allah. Falyushahid biqalbi. Maka lihatlah. Alatnya adalah fi qulubikum. Alatnya adalah di dalam hatimu. Makanya di mana Allah letakkan getaran itu. Taqsya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Bergetar sekujur tubuhmu. Juluduhum wa qulubuhum. Julud, jildun, kulit, wa qulub. Bergetar. Ini yang jarang kita dengar. Padahal ayatnya sangat jelas. Di saat berdiri. Perhatikan lanjutan ayatnya. Thumma talinu juluduhum wa qulubuhum. Kemudian menjadi lunaklah kulitnya. Rasanya di sini tenang sekali. Juluduhum, kulitnya mereka itu. Wa qulubuhum, dan hati mereka tenang. Dan ruhmu berjalan yasiru ilallahi azza wa jalla. Ini terasa. Ruh itu kalau saya lepaskan, terasa ngambang badan itu, terasa ringan, sehingga kita berdiri tidak terasa. Bahkan kaki Rasulullah SAW sampai bengkak-bengkak berdiri tahajudnya, karena yang dibaca surat Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran di rakaat pertama. Rukuknya juga lama. Lamanya rukuk Nabi biqadri qiyamih. Kadarnya, lamanya, durasinya rukuk Nabi setara dengan surat Al-Baqarah dibaca tartil, An-Nisa dan Ali Imran dibaca tartil semuanya. Padahal bacaan ruku beliau itu sangat pendek. Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Pendek sekali. Kemudian i'tidal sami Allahu liman hamida. Nabi itu lama i'tidalnya. Intasaba qa'iman hatta yaqulan nas qad nasiya. Beliau itu lama berdiri i'tidal sehingga dikira lupa. Nabi berdiri lama di saat i'tidal. Demikian juga sujud. Kembali lagi, makna qiyam kita latih betul sampai merasakan. Saya melatih berdirinya saja dulu. Ya, melatih berdiri saja di hadapan Allah. Jadi saya pertahankan dulu berdiri saya di hadapan Allah. Ini pun bisa dibawa berjalan setelah sholat. Berdiri seperti sedang sholat, kita pertahankan hubungan kita dengan Allah. Sambil berjalan, sambil duduk, sambil berbaring, kita tetap silatun waliqaun bainal abdi wa rabbi. Berdiri, silatun, nyambung. Waliqaun, kita itu liqa terus di hadapan Allah. Liqa artinya bertahankan ihsan kita. Liqa itu perjumpaan hati kita dengan Allah, kita pertahankan. Perjumpaan dengan Allah tidak hanya sekedar waktu sholat saja, tapi kita bawa setelah sholat, namanya ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa'ilam takun tarah fa'innahu yarak. Di dalam beribadah kepada Allah, anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah, berbakti pada Allah seolah engkau mampu melihatnya. Fa'ilam takun tarah, apabila engkau tak mampu melihat pakai matamu, falyushahid biqalbi, gunakan hatimu, fa'innahu yaraka, karena ia melihatmu hina takumu, di saat kau berdiri salat. Pertahankan setelah salat.
kita berjalan, kita berbaring, kemanapun aktivitas, pantaslah Allah mengatakan innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Innas salata, masuk akal. Sesungguhnya salat itu tanha, apanya yang mencegah? Tanha kepada salatnya. Salatnya itulah yang mencegah. Salat yang khusyuk itulah yang mencegah. Salat yang ihsan itulah yang mencegah. Salat yang penuh takbiratul ihram itulah yang mencegah. Ketika engkau mengucapkan Allahu Akbar, raf'al yadain, 2, diangkat tangan kita, tanda ketaklukan kita kepada Allah. Seperti seorang tawanan yang mengangkat tangannya untuk mengatakan aku takluk sama Allah. Takbiratul ihram maknanya takluk di hadapan Allah. Saya ulang lagi, kita melatih ini, mencoba bagaimana merasakan. Tanda itu harus ada. Wa ma alamatu dzalik ya Rasul. Apa tandanya ya Rasul? Berarti ada tandanya berdiri itu. Qala idza dakhala nurul qalba insaraha wanfasaha. Beliau menjawab, tandanya itu jika cahaya itu masuk ke dalam hatimu, maka sekujur tubuhmu. Dakhala nurul qalba insaraha wanfasaha. Engkau merasakan apa? Ada kelapangan, ada keluasan. Jadi kita merasakan bagaimana Allah turunkan cahaya itu dalam hati kita ini. Saya ingin kembali, saya ulang lagi kalimatnya. Ini ilmu ruhani yang hanya bisa kita laksanakan dengan ruh. Tidak hanya pikiran saja, fisik saja, tapi batinnya harus kita libatkan. Kita lanjutkan, silakan Ustaz baca lagi Ustaz. Fihil isyarah ila raf'i hijabil ghaflah bainaka wa bainallah. Fihil isarah, ketika takbiratul ihram, fihil isarah, di dalamnya ada isarah. Ila raf'il hijabil ghaflah. Ila raf'i hijabil ghaflah. raf'il hijab bainaka wa bainallah, antaramu dan antara Allah. Jadi isyarat ini ketika angkat takbirat ihram, kan kita sedang berhadapan Allah, kepada Allah. Coba ulang lagi hadisnya Ustaz, biar gampang Ustaz. Fihil isyarah, Fihil isarah, di dalamnya ada isarah. ila raf'i hijabil ghaflah. Ila raf'i hijabi ghaflah, yaitu untuk lepasnya hijab kelalaian. Jadi ketika begini kita angkat takbir, ini otomatis fihil isarah, di dalamnya ada isarah. Untuk apa? Isarah apa? Raf'al hijab, diangkatnya hijab kelalaian antara diriku dan Allah. Artinya lepaslah hijab itu. Apa rasanya? Balik lagi saya cerita tentang rasa. Apa rasanya jika hati kita tidak ditutup oleh hijab? Ketika dibuka oleh Allah dengan takbiratul ihram, Masya Allah, rasa ini berjalan sendiri, Pak. Rasa ini berjalan. Kenapa Nabi begitu cintanya dengan sholat itu? Kita hanya dikasih sedikit saja sentuhan ruhani ini. Sedikit saja bergetarnya kulit ketika baca Quran. Tersentuhnya sedikit saja. Hanya sedikit nikmat dari kenikmat yang begitu besarnya. Di dalam nikmat sholat kita itu. Yang selama ini bertahun-tahun. Hampir semua orang mengalami kesulitan di dalam bertakbiratul ihram karena selama ini dianggap tidak ada maknanya. Karena pelajaran kita selama ini kan kita belajar waktu SD. Setelah itu SMP. Setelah itu selesai. Tidak mempelajari bahwa sholat itu merupakan sarana tercepat, perjalanan ruhani tercepat.
Sampai kita pun pulang dari pondok pun kita tidak sampai merasakan bagaimana mendapatkan ilmu ini. Yang kadang kita pergi ke Mesir pun ilmu ruhani ini juga tidak dibahas lagi. Bahkan ke Madinah pun ilmu ruhani ini enggak dibahas lagi. Tapi bolak-balik selalu saja bab fikihnya sah atau tidaknya. Tetapi bagaimana kita mempelajari ruhaninya. Padahal bacaan dalam kitab-kitab yang kita baca ternyata di situ luar biasa. Al-Khusus fi Shalah bisa menghantarkan, Al-Quran bisa menghantarkan jika dihayati betul bacaan-bacaan Quran itu. Wa fi ghairi takbiratil ihram i'dhaman lillah. Selain dari mengagungkan Allah, dari menghapus ghaflah, kelalaian, yaitu di situ ada pengagungan kepada Allah. Yaitu ketika engkau angkat sini, maka engkau mengagungkan Allah. Kemudian kita ucapkan Allahu Akbar. Itu yang kita rasakan bagaimana orang mengagungkan Allah. Orang yang mengagungkan Allah adalah orang yang sangat bahagia. Orang yang mencintai Allah, dia sungguh sangat bahagia. Karena semuanya kita bicarakan di dalam salat ini. Maka disinilah salat itu. Ya Bilal arihna bisolati. Wahai Bilal, arihna, istirahatkan hatiku dari kepenatan lewat salat. Kita terbalik. Kamin qaimin hazu min salati at-ta'abu wa nasab. Justru kita terbalik. Berapa banyak orang salat dapatnya hanya capek dan penat. Ini kita sedihkan. Padahal perintah ini setiap hari kita sholat. Tapi kita tidak ada yang terkejut. Tidak ada yang bingung. Kok sholat saya kok begini saja dari dulu. As-sholatu bimana ad-du'a. Sholat itu berdoa. Kita bingung dengan rezeki. Padahal di situ ada Rabbi firli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fani. Itu doa yang paling sempurna. Itu doa yang luar biasa. Di dalam setiap doa ketika baca Rabbi firli, hancurlah hati orang di saat mengatakan ampuni aku ya Allah, ampuni saya ya Allah. Coba kita rasakan di saat engkau mengatakan. Tapi kembali lagi, ilmu ini bukan sekedar ilmu yang biasa kita rasakan selama ini. Ini adalah cahaya. Tidak semua orang bisa sholat. Tidak semua orang bisa berwudu dengan sempurna. Tidak semua orang bisa berzikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tidak semua orang bisa mengucapkan itu. Padahal bisa diucapkan, bisa. Artinya tidak semua orang bisa mengatakan aku cinta padamu sementara hati tidak punya rasa itu. Kita ini ibarat orang yang punya perasaan cinta lalu diungkapkan rasa cinta itu. Bandingkan dengan yang tidak punya rasa cinta. Kita kembali kepada diri kita, perasaan kita. Kenapa engkau mengucapkan Allah Akbar sementara engkau tidak punya cinta? Kenapa engkau mengucapkan Subhanallah, Subhana Rabbil A'la wa bihamdi sementara engkau tidak punya rasa cinta itu? Hanya yang punya cintalah yang bisa mengucapkan Allahu Akbar. Cinta itu menggetarkan. Makanya innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Makanya yang punya cinta wajilat qulubuhum. Menyebut namanya wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Yang mempunyai cinta, yang mempunyai rasa, yang mempunyai rindu. Kadzikrikum aba'akum au asyadda dzikra. Sebagai engkau rindu menggebu-gebu. Kadzikrikum aba'akum, kepada ayahanda, kepada ibunda. Au asyadda dzikra, atau lebih dari kerinduan kepada abamu. Sampai ia menyebut-nyebut tanpa berhenti karena rindu. Sementara tidak rindu disuruh nyebut nama Allah, tidak bisa, lelah dan penat. Allah, 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 Allah 1000 kali penat. Perhatikan orang yang rindu 24 jam hatinya berdetak Allah, Allah. Lihat alam semesta, Allah,
Allah. Rindu berjumpa, rindu bersamanya. Sallu salata mawaddi, kata Rasulullah. Kalau pengen ketemu aku salatnya dengan sempurna, salatlah kalian, latihlah dengan salat, seolah ini salatmu yang terakhir, setelah ini kau mati. Betapa Rasulullah mementingkan salat itu sampai dilatihnya oleh beliau. Sallu salata mawaddi, salatlah kalian sebagaimana ini salatmu yang terakhir, ini puasamu yang terakhir, ini salatmu yang terakhir, tarawihmu yang terakhir, maghribmu yang terakhir. Allahu Akbar. Pastilah jika ini salatku yang terakhir dan kita tahu ini waktu yang terakhir, maka kata Nabi, ini Rasul melatih jiwa yang lengah. Dibandingkan sebentar lagi engkau akan mati dan kita akan merasakan itu. Kembali lagi, silakan Ustaz. Wa qala ba'duhum, berkata sebagian mereka, innaha istislamun lillah. Innaha istislam lillah. Angkat tangan ini adalah istislam. Bagaimana mengangkat tangan kedua telinga tadi itu? Istislam. Kal asiril mustaslim. Orang yang takluk seperti takluknya tawanan perang. Istislam. Apa rasanya? Kalau tadi sallu salata mawaddi, salatlah kamu sebagaimana salatmu yang terakhir. Nabi mengajarkan lagi, bagaimana caranya agar kita salat ini salatmu yang terakhir. Kalau yang ini kita diajarkan bagaimana kal asir, seperti tawanan. Setiap tawanan yang takluk, ia angkat kedua tangannya. Tanda aku takluk, seorang tawanan. Apa rasanya ketika ditawan? Takluk. Tak ada kekuatan, tak ada daya. Aku rela dibawa menjadi budakmu ya Allah. Aku adalah budakmu. Aku takluk. Tak satu pun daya dan upaya kecuali aku ikuti perintahmu ya Allah. Aku tidak bisa melakukan apa-apa kecuali atas namamu ya Allah. Kemanapun aku sebagai budak, maka setiap pekerjaanku selalu ini milik Allah, ini atas nama Allah. Aku berjalan atas nama Allah, aku bekerja atas nama Allah, karena aku budaknya Allah. Abdullah. Aku budak, aku bedak belian. Aku pergi ke kantor pun, aku bilang aku budaknya Allah, aku hambanya Allah. Kemanapun aku bekerja, setiap pekerjaanku aku tak punya daya, tak ada kekuatan, tak ada kepemilikan. Maka setiap pekerjaanku aku atas namakan Allah, ini milik Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku bekerja pun aku atas nama Allah, aku berjalan pun atas nama Allah. Semua aku atas namakan Allah. Makanya makna Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Ku bekerja dengan nama Allah. Kalau saya lebih gampangkan agar bisa menangkap bahwa saya budak Allah, atas nama Allah aku bekerja. Kemanapun atas nama Allah, bebas aku. Nanti kalau saya pulang dipanggil Allah, aku bebas. Karena tiada dalam hatiku harta bendaku, karena bukan milikku. Anakku, istriku, keluargaku, pekerjaanku, semua gedung yang kita miliki, rumah yang kita miliki, semua adalah milik Allah. Indah sekali meninggalnya. Kenapa? Aku pulang tanpa bawa apa-apa. Aku kembali ruhku yang suci kembali. Ya ruhi, ruhku dipanggil. Karena ruhku milik Allah.
wa annahum ilaihi rajiun. Terasa setiap kita bicara begini, hati terasa bergetar, bahkan kulit sampai sekujur tubuh ini terasa. Mudah-mudahan bisa dirasakan. Saya ingin mengembalikan kembali, saya ingin mengembalikan, betul ingin mengembalikan. Bisa dirasakan, bisa, semuanya bisa. Hanya saja kita gak pernah serius untuk belajar. Padahal itu langsung kita praktekkan, bisa. Berdiri bisa, terasa bergetar bisa. Asal kita betul-betul kita takbiratul ihram betul. Asal betul kita baca Al-Fatihah betul, kita bisa merasakan. Yuk kita berdialog dengan Allah dengan bacaan Al-Fatihah. Kalau tadi kita berdiri, kesimpulan yang pertama, kita telah berdiri tadi. Berdiri kita bisa merasakan sekujur tubuh kita, berarti sudah mulai kita bisa merasakan itu. Dan ini boleh disampaikan saudara sekalian, dicobakan kepada anak-anak dan istri atau keluarga kita, dicoba di rumah. Betul nggak kata Ustadz yang tadi diterangkan bahwa ketika takbiratul ihram, asal engkau takluk pada Allah akan bergetar sekujur tubuhku. Iya, karena takut. Taqsya'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum. Bergetar sekujur tubuh orang yang takut pada Allah. Itu ada betul. Ada rasanya betul. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum. Kemudian menjadi tenang. Tenang itu ada betul. Rindu itu ada betul. Salat khusyuk itu ada betul. Wujuhu yauma idzin khasyiyah. Wajahnya di hadapan Allah itu penuh rasa takut. Orang khusyuk itu takut artinya. Rindu artinya. Takut ditinggalkan Allah. Maka hari ini kita lanjutkan Ustaz tentang kita berbincang-bincang dengan Allah di dalam bacaan-bacaan salat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muslimu yukhatibu rabbahu ta'ala fi salatih. Seorang muslim itu yukhatibu rabbah. Orang muslim itu dalam salatnya yukhatibu rabbah, berbincang-bincang dengan Tuhannya. Wallahu ta'ala yujibu. Wallahu ta'ala yujibu, dan Allah yujibu. Wallahu ta'ala yujibu, dan Allah ta'ala menjawabnya. Berarti ada yukhatibu rabbah, berbincangan seorang hamba kepada Tuhannya. Wallahu ta'ala yujibu, dan Allah ta'ala menjawab, merespon. Ini kita coba setiap kajian kita ini kita coba, mohon kita perhatikan bersama-sama. Setiap kalimatnya itu menunjukkan keadaannya. Setiap kalimat itu menunjukkan aku menghadapkan wajahku, Allah pun menghadapkan wajahnya. Coba ulang lagi Ustaz. Al-muslimu yukhatibu rabbahu ta'ala fi salatih. Nih, al-muslimu yukhatibu rabbah. Al-muslim itu yukhatibu rabbah. Yukhatibu artinya berbincang-bincang kepada Allah Ta'ala fi sholati, di dalam sholatnya. Berarti kalau kita bisa merasakan, karena saya bisa berbincang langsung. Perbincangan itu berarti saya ungkapkan apa yang saya sampaikan. Allahu Akbar misalkan. Saya berbincang kepada Allah dan ucapan saya kepada Allah saya ucapkan Allahu Akbar. Itu namanya berbincang. Dan berbincangku sampaikan langsung kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu perbincangan. Allahu yujibu, dan Allah menjawabnya. Bagaimana Allah menjawab? Ketika saya mengatakan Allahu Akbar. Nah, ini yang perlu kita mulai rasakan. Baik, bagaimana Allah menjawab di saat saya mengatakan Allahu Akbar? Ala bi dzikrillah. Allahu Akbar juga zikir. Ala bi dzikrillah. Tentu hanya dengan zikir pada Allah tatma'innul qulub, engkau merasakan dalam hatinya apa? Tenang. Allahu Akbar, tenang di sini. Seketika Allahu Akbar, terasa tenang di sini. Bergetar. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum. Allah merespon dengan tenang itu. Azkurkum,
Ketika engkau mengatakan Allahu Akbar, Allah menjawab adzkurkum, aku juga berzikir untuk kamu. Bagaimana aku bisa merasakan Allah berzikir kepadaku? Adzkurkum fadhkuruni, coba panggil aku. Fadhkuruni, saya diperintahkan Allah untuk memanggil beliau, menyebut nama beliau, yaitu Allah. Allah menjawab adzkurkum, aku ingat padamu. Apa rasanya? Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dia Allah langsung anzala, menurunkan sakinah, tenang, fi qulubil mu'minin. Rasa tenang itu ada betul. Saya kembali membandingkan tenang yang dimiliki banyak orang, tidak sama sekali. Engkau pernah tenang apa? Enggak sama dengan tenangnya Allah mengingat diriku. Makanya ilmu ini tidak bisa. Ada kekufuran, kekafiran, kemunafikan, tidak bisa. Sekedar nggak bisa. Ini harus betul dekat dengan Allah. Ini harus benar percaya dengan Allah. Benar-benar merasakan bagaimana turun itu ada. Makanya kita butuhkan bagaimana kita berwudu dengan sempurna agar kita pembersihan jiwa dimulai dari situ. Istamir. Fa'idha alima dhalik, apabila engkau tahu tentang hal ini, fa'innahu yakhsha'u fi salati, maka dia itu yakhsha'u, maka dia khusyuk fi salati, dalam salatnya. Ini salat khusyuk itu enggak gampang, tapi yang mudah. Jika engkau tahu bahwa engkau di dalam salat itu yukhatibu rabbah, berbincang-bincang dengan Allah, maka engkau fa innahu yakhsha'u fi sholati, maka ia akan khusyuk di dalam salatnya, berbincang. Nah itu, Istamir. Wa yuqbilu biqalbihi ila rabbih, wa yuqbilu, dan dia hadapkan apa? Biqalbihi dengan hatinya, ila rabbih, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hatinya itu dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita merasakan itu kehadirannya. Hatinya dihadapkan wajahnya ke hadapan wajah Allah taala, sehingga situ ada silatun. Ketemu dua batin. Saya punya batin, Allah punya batin. Yaitu ketemunya dua batin bainal mutabatina ini, antara dua batin dan batin, yaitu batinul mukashif wal mukashaf, yaitu batinnya Allah. Jadi Allah punya batin, al-batin, Allah disebut al-batin. Jadi batinnya Allah dan batinnya manusia bertemu di situ, disebut silatun waliqaun bainal abdi wa rabbi. Terasa itu bertemunya batin dan batin. Batinul mukashif wal mukashaf, batinnya Allah yang menyingkap batin yang tertutup, disingkap oleh Allah, dan sang hamba mampu menatap langsung sehingga ia bisa khusyuk kepada Allah, karena tatapan batin dan batin bisa dirasakan melalui batin kedua batin itu, bainal mutabatina ini. Qala Allah Ta'ala, qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membagi salat antara diriku dan hambaku menjadi dua. Wali 'abdi ma sa'ala. Wali 'abdi ma sa'ala, dan untuk hambaku apa yang diinginkan, apa yang diminta. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, ketika seorang hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Coba artikan, kita ulang kembali makna ini. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji lillah, milik Allah, untuk Allah, lillah, kita memuji Allah. Coba rasakan, kalau tidak cinta nggak mungkin bisa muji. Orang tidak punya rasa cinta, disuruh baca alhamdulillah, dia akan tertekan bertahun-tahun.
Bayangkan, satu hari berapa kali kita mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertahun-tahun orang tidak cinta disuruh mengucapkan Alhamdulillah, capek. Dia memuji, hambaku memujiku, asna hamidani abdi, hambaku memujiku. Istamir. Qala Allah Ta'ala hamidani abdi. Nah, ketika saya mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, qala Allah Ta'ala hamidani abdi, hambaku memujiku. Pertanyaan kita, apa? Betul enggak kita itu mengatakan seperti itu? Sehingga ketika itu muncul dari batin, Allah pasti merespon hamidani abdi. Artinya nyampe. Kalimat Allah menjawab hamidani abdi, alhamdulillahi rabbil alamin. Nyampe. Begitu nyampe ke Allah, Allah menjawab hamidani abdi, hambaku memujiku. Makanya kadang-kadang saya agak menekan ketika baca Al-Fatihah itu. Kadang-kadang kurang melantunkan seperti indahnya seorang pembaca yang melantunkan dengan indah. Kadang gak mampu melantunkan. Karena aku ketika mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, agak menekankan ruh saya kepada Allah. Agak menekankan, ingin sampai bacaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ingin sampai bacaan itu kepada Allah. Sampai Allah merasakan dayaku yang ku sampaikan kepada Allah sehingga Allah merespon. Itu namanya Allah merespon getaran hatiku yang ku sampaikan dengan sebenarnya. Allah menjawab hamidani abdi. Masya Allah, indah, nikmat ketika dapat respon dari Allah. Menggetarkan sekujur tubuh kita itu, melunak, meluluh lantakkan hati yang keras tadi dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Orang memuji Allah, bayangkan, Anda rasakan sendiri. Bayangkan Anda memuji Allah. Tilka ayatullah natluha alaika bil haq. Itu ayat-ayat Allah melihat alam semesta itu. Wa tasrifir riyah, dan perkisaran udara merupakan ayat-ayat Allah. Jadi ketika baca Quran itu ada tanda-tanda itu, sehingga kita merasakan getaran-getaran itu. Bismillah. Wa idza qala ar-rahmanir rahim. Wa idza qala, apabila mengatakan ar-rahmanir rahim, qala Allah Ta'ala athna alayya abdi. Alhamdulillahirabbil alamin, memuji Allah. Kemudian ar-rahman rahim, Allah menjawab asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Sekarang kita tanya pribadi sekali. Betul nggak kita menyanjung? Itu sebenarnya orang yang tidak sekedar ketika sholat memuji menyanjung, memuji menyanjung, itu tidak dilakukan hanya waktu sholat. Ia setiap hari memuji-muji, menyanjung-nyanjung kekasihnya. Yang ketiga, mengagungkan. Memuji, menyanjung, mengagungkan. Istamir, mengagungkan. Wa idza qala maliki yaumiddin. Wa idza qala maliki yaumiddin, ketika mengucapkan maliki yaumiddin, qala majjadani abdi. Qala majjadani abdi, hambaku mengagungkanku. Pertama, memuji-muji. Coba kita rasakan maknanya dalam sekali. Memuji, ya Allah. Memuji itu gak di sini. Terus dia memuji. Setiap melihat alam, setiap melihat memuji Allah. Isinya di dalam batin itu memuji, tidak lalai. Menyanjung, mengagungkan, memuji, menyanjung, mengagungkan, memuji, menyanjung, mengagungkan. Ini orang apa? Orang yang cinta kepada Allah itu. Sangat dia mencintai Allah itu. Bagaimana orang mencintai akan disulitkan hidupnya. Lalu ia mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak akan dikabulkan ketika mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
yang mencintai, yang menyanjung-nyanjung, mengagungkan, lalu mengatakan, wahai Allah, aku memohon kepada Engkau ya Allah, aku sebagai abdi dalam-Mu, ya Allah aku minta tolong. Malu rasanya Allah itu kalau tidak mengabulkan. Istighfar. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apabila ia mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala hadza baini wa baina qala abdi hadza baini wa wa baina baina abdi wa li wa li abdi abdi ma sa'ala. Ini antara hambaku, antara diriku dan hambaku. Ketika mengucapkan iyyaka na'budu, katanya ini untukku. Wali abdi masalah. Lah untuk hambaku apa yang kau minta? Rasanya Allah nggak gitu apa? Sambil malu. Malu kalau tidak mengabulkannya itu. Coba bayangkan. Selama ini kenapa sih kita nggak dikabulkan oleh Allah itu? Apakah hariannya tuh hari-hari kita mengatakan memuji Allah, menyanjung Allah, mengagungkan Allah? Kita tidak memujinya, tidak menyanjung-nyanjung, tidak mengagung-agungkan. Seperti apa? Kadzikrikum aba'akum. Kau pernah mengagung-agungkan abamu, ibumu, diagung-agungkan. Kata Allah, lebih dari itu. Kadzikrikum aba'akum au asyadda dzikra. Lebih dari itu. Lebih syadid, lebih kuat, lebih ngunci. Aku keluar setiap hari. Terima kasih sama Allah itu. La in syakartum la azidannakum. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi azab Allah itu syadid, mengerikan walaupun engkau salat, tetapi azabku lasyadid. Kenapa tetap azabnya kok menimpa orang-orang yang salat? Karena engkau tidak pernah memuji, mengagung, menyanjungkan. Kenapa? Karena engkau tidak ucapkan sebenarnya ketika salat. Ketawanya dari mana? Hariannya mengeluh kesah. Berarti ia tidak pernah menyanjung, memuji, menyanjung, mengagungkan. Ini perlu kita renungkan bersama untuk kita semuanya. Ustaz. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim. Nah, di sini. Tadi dikatakan apa-apa ketika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita minta tolong. Lewat apa pengkabulannya? Lewat apa petunjuknya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, minta tolong aku ya Allah. Ya Allah, minta tolong ya Allah. Sang hamba tadi minta tolong. Sang hamba yang memuji, menyanjung, mengagungkan, tiba-tiba datang ke Allah, minta tolong ya Allah. Lalu ihdina, ya Allah, buka ya Allah petunjuk itu lewat dadaku ini. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, fama yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu. Hari itu juga ketika engkau mengucapkan ihdina, detik itu juga ihdina maknanya apa? Fama yuridillahu ayyahdiyahu. Pertama dikasih kelapangan, yasrah sadrahu. Ketemu lagi ayatnya. Barang siapa yang ihdinanya ku terima, barang siapa yang tadi hasil memuji saya, menyanjung saya, mengagungkan saya, lalu ia minta tolong sama Allah, kata Allah, ku berikan proses pertolongan itu lewat hatimu, petunjuk itu ada di hatimu. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, buka hidayah, petunjuk. Lalu Allah menjawab, fama yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu. Pertama yang langsung didapatkan ketika mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, engkau merasakan di sini yasrah sadrahu, dadamu lapang sekali. Kenapa? Petunjuk itu huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dia Allah turunkan sakinah itu di situ. Dan Allah buatkan yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah buatkan jalan keluarnya dari kesulitanmu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Dan Allah sekaligus berikan rezeki dari arah yang tidak kau sangka-sangka karena kau hasil minta tadi itu. Lewat mana? Pertama yasrah sadrahu, lalu di situ Allah kasih tenang, lalu ya ja'allahu makhraja, ku kasih jalan keluarnya, wa yarzuqhu, sekaligus jalan keluar itu hari itu juga wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dapat rezeki dari arah yang tidak kau sangka, tidak kau pikirkan, tapi dari Allah langsung. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang menyerahkan hidup dan matinya untuk Allah, fa huwa hasbuh, maka beliau akan berikan kecukupan dari kesulitannya tadi. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah membuka hati kita sampai kita bisa merasakan yasrah sadrahu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.